Selamat datang kembali para pendengar di ruang diskusi kita. Coba bayangkan kita duduk bersama, mungkin di antara rak-rak buku tua ya, dengan secangkir kopi hangat, dan di hadapan kita ada sebuah karya teologi yang cukup monumental. Kutipan dari Sistematik Teologi karya Louis Berkhof. Sebuah karya klasik memang. Betul, ini bukan sekadar buku tebal biasa, tapi sebuah upaya pemetaan pemikiran tentang hal-hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Nah, misi kita hari ini adalah menyelami bersama beberapa gagasan intinya. Apa benar dia bisa kita kenal? Dan ya seperti apa sifat-sifatnya menurut pemetaan Berkhof? Ini, kita coba cari percikan pemahaman, ya, momen aha dari teks yang padat ini. Oke? Mari kita mulai penjelajahan ini. Pertanyaan paling awal tentu saja, dari mana kita melangkah ya? Kalau kita mau membangun pemahaman sistematis tentang Tuhan, fondasinya apa sih? Iya, fondasi itu krusial. Nah, Berkhof, dalam kutipan yang kita pegang ini, tampaknya langsung menetapkan dua pilar utama. Dia bilang kita nggak bisa mulai dari nol, tapi dari dua praanggapan dasar. Pertama, Tuhan itu ada. Kedua, dia sudah berinisiatif memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya, Alkitab. Betul, itu langkah yang sangat menentukan arah teologinya. Cukup berani ya, langsung ke intinya. Yaitu keyakinan pada wahyu ilahi. Ini beda ya dengan pendekatan lain yang mungkin Anda temui. Seperti apa contohnya? Berkhof sendiri menyinggung misalnya pemikir kayak Schleiermacher. Dia cenderung mulai dari pengalaman atau kesadaran religius manusia. Jadi pendekatannya lebih antropologis gitu, berpusat di manusia. Oh, oke. Jadi fokusnya beda ya. Banget buat Berkhof, titik pijak yang kokoh ya apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Nah, meskipun menerima wahyu ini adalah langkah iman, ya kan? Tentu. Tapi isi wahyu itulah yang justru memberi dasar rasional bagi keyakinan akan eksistensi Tuhan. Jadi, ini bukan iman yang buta, tapi iman yang punya fondasi dalam apa yang diyakini sebagai penyataan diri Tuhan itu sendiri. Oke, jadi iman pada wahyu itu datang duluan, tapi wahyu itu sendiri yang memberi isi dan alasan logisnya, gitu ya. Menarik sekali cara dia membangun fondasinya. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau kita mulai dari wahyu, sejauh mana sih kita bisa benar-benar mengenal pribadi yang diwahyukan ini? Nah, ini dia. Soalnya Berkhof kan menyinggung konsepnya Luther tuh. Deus absconditus, Tuhan yang tersembunyi versus Deus revelatus, Tuhan yang menyatakan diri. Tapi dia juga kasih catatan penting, bahkan Tuhan yang menyatakan diri pun tetap ada aspek tersembunyinya karena keterbatasan kita. Gimana tuh memahaminya? Ini masuk ke inti pergumulan epistemologi teologis. Gimana cara kita bisa tahu tentang Tuhan? Berkhof menjelaskan kalau Tuhan menyatakan diri lewat dua jalur utama, Lea. Pertama ada wahyu umum atau alami. Itu yang di alam semesta. Betul, jejak-jejak Tuhan yang bisa kita lihat di keindahan, keteraturan alam, terus di alur sejarah, juga di kesadaran moral atau hati nurani kita. Tapi, Ada tapinya. apa tuh? Berkhof, kan dia ikut tradisi reform ya. Dia menekankan bahwa akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, kemampuan kita buat membaca wahyu umum ini jadi rusak. Jadi kita cenderung salah tafsir, atau bahkan ya menolak kesaksian alam dan hati nurani ini. Oke. Jadi ada gangguan dalam penerimaan kita ya. Bisa dibilang gitu. Nah, disinilah peran krusial wahyu khusus atau supernatural masuk. Ini penyataan diri Tuhan yang lebih eksplisit, lebih definitif. Terutama kita temukan di Alkitab, dan puncaknya itu di pribadi dan karya Yesus Kristus. Jadi wahyu khusus ini melengkapi. Bukan cuma melengkapi, tapi juga mengoreksi pemahaman kita yang keliru tentang wahyu umum. Kayak kacamata gitu loh. Kacamata yang bikin kita bisa lihat apa yang sudah ada di alam dan hati nurani dengan lebih jelas. Dan yang paling penting, menyembuhkan kebutaan rohani kita. Wah, analogi kacamata itu bagus. Makanya, teks kayak Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Atau Ibrani 1:12, itu jadi relevan banget di sini. Keduanya nunjuk ke Kristus sebagai penyataan Allah yang paling penuh. Berarti wahyu khusus ini kayak kunci interpretasi ya untuk memahami wahyu umum dengan benar. Ini menjelaskan kenapa Alkitab jadi sentral banget di teologi Berkhof. Dia juga sempat singgung pandangan lain kan, kayak Karl Barth yang katanya lebih radikal soal ini. Iya, Barth itu posisinya lebih ketat. Dia seolah membatasi pengenalan akan Tuhan hanya pada wahyu khusus di Alkitab saja. Lalu Berkhof gimana? Nah, Berkhof menempatkan dirinya di tradisi reform klasik.
Mengakui dua-duanya wahyu umum dan khusus. Tapi dengan wahyu khusus, yaitu Alkitab, sebagai norma penafsirannya. Jadi, pandangan Barth dianggap terlalu membatasi. Seolah-olah kita nggak bisa lihat jejak Tuhan sama sekali di luar Alkitab. Tapi tetap ada batasannya ya. Oh, pasti. Berkhof sangat realistis soal keterbatasan kita. Kesimpulan utamanya gini, Tuhan bisa dikenal secara benar lewat wahyunya kombinasi umum dan khusus yang diterangi Roh Kudus. Tapi, kita nggak akan pernah bisa kenal dia secara menyeluruh atau komprehensif. Ada kedalaman, keagungan dalam diri Tuhan yang selalu melampaui kapasitas pemahaman kita sebagai ciptaan. Jadi kita bisa kenal cukup untuk beriman dan hidup baginya. Tapi selalu ada misteri yang tersisa. Tepat sekali. Pengenalan yang benar tapi tidak tuntas. Pengenalan yang benar tapi tidak menyeluruh. Ini keseimbangan yang penting. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang seringkali paling memikat nih. Kalau kita bisa kenal Tuhan lewat wahyunya, lalu seperti apa dia? Gimana Berkhof gambarin sifat-sifat atau atributnya? Ada satu penekanan di kutipan ini yang menurut saya fundamental banget. Bahwa atribut Tuhan itu bukan sekedar pakaian yang dia pakai atau kualitas yang dia punya, tapi identik dengan esensinya. Tuhan adalah kasih, bukan cuma punya kasih. Gimana tuh? Persis. Ini langsung mengarah ke doktrin klasik tentang kesederhanaan ilahi atau divine simplicity. Artinya, Tuhan itu nggak tersusun dari bagian-bagian yang beda-beda. Esensinya dan atributnya itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Agak susah dibayangin ya. Memang, konsep ini sulit dipahami sepenuhnya oleh pikiran kita yang terbiasa dengan hal-hal yang tersusun, ya kan? Tapi ini penting untuk menjaga keagungan dan keesaan Tuhan. Nah, Berkhof menguraikan karakter Tuhan ini lewat beberapa lensa. Salah satunya lewat nama-namanya di Alkitab. Oh, nama-nama Tuhan itu ya? Elohim, Yahweh. Betul. Misalnya, di Perjanjian Lama, nama Elohim. Itu sering dikaitkan dengan kekuatan, kebesaran, transendensinya sebagai pencipta. Lalu nama Adonai, ini lebih ke posisinya sebagai Tuan yang berdaulat, penguasa yang layak ditaati dan dihormati. Terus ada Yahweh atau Jehovah. Ini nama perjanjian yang personal banget. Yang artinya aku adalah aku itu ya? Ya, mengungkapkan keberadaannya yang mandiri, kekekalannya, dan kesetiaannya yang nggak berubah dalam memenuhi janji-janjinya. Di Perjanjian Baru, ada Theos, Tuhan, dan Kurios, Tuan-Tuan, yang menyerap makna dari nama-nama PL itu. Bagi Berkhof, nama-nama ini bukan label aja, tapi jendela buat memahami siapa Tuhan itu. Jadi nama-nama itu sendiri sudah wahyu ya? Selain nama, gimana Berkhof mengklasifikasikan atau menjelaskan atribut spesifiknya? Pasti banyak banget kan? Banyak memang. Dan Berkhof mencoba mengaturnya dalam beberapa kategori. Meskipun, ya, pembedaan ini lebih buat bantu pemahaman kita aja. Bukan berarti ada pembagian dalam diri Tuhan. Salah satu kategori utama itu ketidakterbatasan Tuhan. Infinity, itu mencakup apa aja? Ini mencakup imensitas. Artinya, ketakterbatasan dalam hubungan dengan ruang. Tuhan itu melampaui segala ruang. Nggak terkurung di dalamnya, tapi dia hadir secara penuh dan utuh di setiap titik ruang. Wah, itu sulit dibayangkan tapi penting ya. Jadi nggak ada tempat Tuhan nggak hadir. Tepat. Terus ada juga keabadian, eternity. Tuhan nggak terikat oleh alur waktu kayak kita. Dia melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan dalam satu pandangan kekal gitu. Lalu atribut apa lagi yang penting? Ada kesederhanaan, simplicity, yang tadi kita singgung sedikit. Terus ada kepribadian, personality Tuhan. Nah, ini penting. Meskipun Tuhan jauh melampaui kita, Alkitab secara konsisten gambarin dia sebagai pribadi. Yang berpikir, merasa, berkehendak, berelasi. Penggunaan gambaran manusiawi itu gimana? Kayak tangan Tuhan, mata Tuhan. Itu namanya antropomorfisme. Menurut Berkhof, itu bukan berarti Tuhan sama persis kayak manusia. Tapi itu cara Alkitab menyatakan bahwa dia pribadi yang hidup dan berelasi. Bukan cuma kekuatan impersonal atau prinsip abstrak. Tentu, kita harus hati-hati biar nggak mereduksi Tuhan jadi sekedar manusia super aja. Iya, betul. Ini penting, soalnya seringkali konsep Tuhan yang maha besar itu bikin dia terasa jauh dan impersonal ya. Penggambaran Alkitab yang personal ini, kata Berkhof, nunjukin realitas kepribadian Tuhan. Terus, gimana dengan atribut intelektual dan moralnya? Pengetahuannya, kehendaknya, ini area yang sering bikin pusing nih. Betul sekali, area yang pelik.
Berkhof bahas pengetahuan Tuhan, omniscience. Dia bedakan antara pengetahuan niscaya, necessary knowledge, yaitu pengetahuan Tuhan yang sempurna tentang dirinya sendiri dan segala sesuatu yang mungkin terjadi, dan pengetahuan bebas, free knowledge, yaitu pengetahuannya tentang segala sesuatu yang dia putuskan untuk benar-benar terjadi dalam realitas aktual, termasuk kejadian di masa depan. Nah, ini dia. Soal pengetahuan masa depan dan kebebasan manusia itu gimana? Ya, disinilah muncul pertanyaan filosofis yang rumit, ya kan? Tentang bagaimana pengetahuan Tuhan akan masa depan, khususnya tindakan bebas manusia, berhubungan dengan kebebasan manusia itu sendiri. Namanya foreknowledge of contingent events. Berkhof akui kompleksitasnya, tapi dia berpegang pada ajaran Alkitab bahwa Tuhan memang tahu segalanya, termasuk pilihan-pilihan bebas kita, tanpa menghilangkan tanggung jawab kita. Oke, jadi Alkitab mengajarkannya meskipun kita sulit memahaminya secara penuh. Tepat. Terkait erat dengan pengetahuan ini ada kedaulatan Tuhan. Ini mencakup kehendak, will, dan kuasa omnipotensnya. Kehendak Tuhan sering dibedain antara kehendaknya yang tersembunyi, rencana kekalnya itu, dan kehendaknya yang dinyatakan, yaitu perintah-perintahnya di Alkitab. Kalau kemahakuasaannya gimana? Apa Tuhan bisa melakukan apa saja? Nah, ini perlu diluruskan. Berkhof jelaskan, kemahakuasaan omnipotens itu bukan berarti Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang bisa dibayangkan. Misalnya melakukan sesuatu yang secara logis kontradiktif. Atau bertentangan dengan sifatnya sendiri. Tuhan nggak bisa bohong atau berbuat dosa, kan? Karena itu menyangkal sifatnya ya. Iya, betul. Jadi kemahakuasaan itu artinya Tuhan dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan sifat dan kehendaknya yang sempurna. Pemahaman batasan logis ini penting ya, biar nggak salah paham. Lalu, gimana dengan atribut-atribut yang sering kita kaitkan dengan karakter moral Tuhan? Kebaikannya, keadilannya. Tentu, ini sentral banget dalam Alkitab. Kebaikan Tuhan itu istilah luas, mencakup banyak hal. Berkhof soroti beberapa aspek khusus, misalnya kasih Tuhan, sebagai kepeduliannya yang tanpa pamrih bagi ciptaannya. Lalu ada kasih karunia, grace. Grace ya. Ya, ini secara spesifik, kebaikan Tuhan yang ditunjukkan kepada orang berdosa yang nggak layak menerimanya. Ini sumber pengampunan dan keselamatan. Ada juga kerahiman, mercy atau belas kasihan. Ini kebaikan Tuhan dalam bentuk kepedulian dan pertolongan buat mereka yang menderita akibat dosa dan kesengsaraan. Itu sisi kebaikannya. Kalau keadilannya? Nah, keadilan Tuhan ini bukan lawan dari kasih, tapi aspek lain dari kesempurnaan karakternya. Berkhof sebut ada keadilan rektoral, rectoral justice. Itu kebenaran Tuhan dalam pemerintahannya atas alam semesta, menetapkan hukum yang adil bagi ciptaannya. Terus ada keadilan retributif. Retributif. Itu apa? Itu aspek keadilan Tuhan yang memastikan bahwa dosa dan kejahatan pada akhirnya akan dapat ganjaran yang setimpal. Ini menegaskan keseriusan Tuhan terhadap dosa dan komitmennya pada kebenaran dan kekudusan. Buat Berkhof, atribut-atribut ini, kasih, karunia, kerahiman, keadilan, nggak saling bertentangan, tapi bekerja secara harmonis dalam diri Tuhan yang sempurna. Luar biasa ya kompleksitas dan keindahan gambaran yang muncul dari atribut-atribut ini. Semuanya saling terkait, memberi kita potret meskipun ya tetap terbatas, tentang siapa Tuhan itu sesuai cara dia memilih untuk memperkenalkan dirinya. Sebelum kita ke relevansinya nih, ada satu lagi konsep sentral tapi sering dianggap paling sulit, Tritunggal. Gimana Berkhof menyajikannya secara ringkas? Doktrin Tritunggal ini memang diakui Berkhof sebagai misteri terdalam iman Kristen, sesuatu yang melampaui pemahaman rasional kita sepenuhnya, tapi merupakan kesimpulan yang nggak bisa dihindari dari kesaksian Alkitab secara keseluruhan. Intinya gimana tuh? Esensinya gini, Alkitab ajarkan hanya ada satu Allah yang esa dalam hakikat atau esensinya. Tapi di dalam keesaan ilahi ini ada 3 pribadi yang kekal dan setara, Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi mereka bukan 3 Allah, melainkan satu Allah. Satu esensi, 3 pribadi. Betul. Berkhof jelaskan ada relasi internal di dalam Tritunggal, namanya opera ad intra, yang membedakan pribadi-pribadi itu. Misalnya Bapa secara kekal memperanakan anak, dan Bapa bersama anak secara kekal menghembuskan Roh Kudus. Ini bahasa teologis klasik ya, mencoba menangkap relasi unik ini. Oke. Terus ada karya luar juga. Ada. Namanya opera ad extra. Karya Tritunggal terhadap ciptaan. Kayak penciptaan, pemeliharaan dunia, penebusan manusia, pengudusan orang percaya.
Nah, karya-karya ad extra ini, kata Berkhof, selalu merupakan karya dari ketiga pribadi secara bersamaan. Meskipun Alkitab kadang kasih peran utama ke pribadi tertentu. Contohnya? Misalnya, Bapa sebagai inisiator penciptaan, Anak pelaksana penebusan, Roh Kudus aplikator pengudusan. Bukti Alkitabiah untuk perbedaan pribadi ini cukup jelas kok. Misalnya di pembaptisan Yesus, doa-doa Yesus kepada Bapa, janji pengutusan Roh Kudus sebagai penolong yang lain. Jadi, ini doktrin yang diterima lewat iman sebagai upaya merangkum keseluruhan data Alkitab tentang Allah. Oke, jadi meskipun melampaui logika kita, rumusan Tritunggal itu cara teologi mencoba setia pada apa yang Alkitab katakan ya, tentang Allah yang esa tapi plural dalam kepribadiannya. Ini membawa kita ke pertanyaan akhir yang krusial nih. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Kenapa sih kita perlu meluangkan waktu memahami titik awal Berkhof? Cara mengenal Tuhan, atributnya yang kompleks, misteri Tritunggal ini? Apa pentingnya buat kita yang hidup di abad ke-21? Oh, relevansinya besar sekali menurut saya. Punya pemahaman dasar tentang siapa Tuhan dan gimana kita berhubungan dengannya, seperti yang dipetakan Berkhof berdasarkan Alkitab ya, itu memberi fondasi yang sangat kita butuhkan. Apalagi di tengah dunia yang penuh gagasan simpang siur dan sering bikin bingung ini. Jadi bukan cuma latihan intelektual ya? Jauh dari itu. Ini bukan sekedar pengetahuan abstrak. Coba pikir, gimana Anda memulai pencarian kebenaran tentang Tuhan? Apakah dari diri sendiri atau dari wahyunya? Itu kan menentukan arah perjalanan spiritual Anda. Betul juga. Terus, gimana Anda pahami karakter Tuhan? Apa dia cuma penguasa yang jauh? Atau juga pribadi yang penuh kasih karunia dan keadilan? Itu akan sangat mempengaruhi cara Anda merespons sukacita, kesulitan, penderitaan, bahkan pertanyaan soal makna hidup. Jadi berdampak ke cara kita hidup sehari-hari ya? Tentu. Misalnya, memahami bahwa Tuhan itu berdaulat, itu bisa kasih penghiburan dan kekuatan loh di tengah kekacauan dunia. Memahami dia juga penuh kerahiman dan kasih karunia, itu bisa kasih harapan di tengah kegagalan dan dosa kita. Memahami keadilannya, itu memotivasi kita untuk hidup benar dan peduli pada keadilan di dunia. Jadi, kerangka teologis yang solid seperti yang ditawarkan Berkhof ini membantu kita membangun worldview yang koheren. Membantu menafsirkan pengalaman hidup kita dalam terang karakter Tuhan. Dan pada akhirnya, membentuk cara kita berelasi dengan Tuhan dan sesama secara lebih mendalam dan bermakna. Ini kayak ngasih peta gitu loh, buat menavigasi realitas. Peta untuk menavigasi realitas, wah itu ringkasan yang kuat sekali. Jadi dari penjelajahan kita terhadap kutipan Berkhof ini, kita sudah sentuh beberapa titik penting ya. Urgensi wahyu ilahi sebagai titik pijak, kemungkinan mengenal Tuhan secara benar meski nggak menyeluruh, kekayaan karakternya yang tercermin dalam atribut-atributnya, dan sekilas tentang misteri Tritunggal. Ini tentu baru permukaan aja ya dari samudra teologi sistematika. Betul. Baru permukaannya saja. Dan mungkin, ya sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan sendiri. Mengingat semua kompleksitas dan kedalaman yang baru kita singgung tadi. Tuhan yang tak terbatas tapi personal. Adil tapi penuh rahmat. Berdaulat mutlak tapi memberi ruang bagi pilihan kita. Gimana ya caranya kita bisa terus belajar dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia? Pertanyaan bagus. Gimana kita menjaga keseimbangan antara usaha memahami dengan pikiran kita tanpa kehilangan rasa takjub, hormat, dan kerendahan hati di hadapan misteri yang nggak akan pernah sepenuhnya kita selami? Gimana menjaga agar studi teologi itu nggak malah mematikan kekaguman kita pada Tuhan itu sendiri? Itu mungkin tantangannya ya. Sebuah pertanyaan reflektif yang sangat baik untuk kita bawa pulung dan renungkan. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penjelajahan mendalam kali ini. Semoga percakapan ini memberi Anda wawasan baru dan mungkin juga memicu rasa ingin tahu lebih lanjut. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.